Pembunuh TKA Cina di Konawe ditangkap, pelaku terancam hukuman mati. Mantan karyawan PT Obsidian Stainless Steel atau OSS, tersangka pembunuh tenaga kerja asing atau TKA asal Cina ditangkap polisi. Kapolres Konawe AKBP Wasis Santoso membenarkan kejadian pembunuhan tersebut. Iya, betul, pelakunya kami sudah amankan di Mapolres Konawe, ungkapnya. Ia menjelaskan pelaku pembunuhan TKA Cina dengan cara memukul kepala korban menggunakan besi sepanjang 98 cm. Pada saat itu, korban yang merupakan TKA dipukul oleh pelaku saat mengendarai motor di jalan terang AKBP Wasis Santoso. Seketika korban terjatuh dan langsung meninggal di tempat kejadian perkara atau TKP. Diketahui pelaku pembunuhan berinisial T alias M 18 tahun dan korban berinisial MRSF 47 tahun, di mana peristiwa ini terjadi di sekitar perusahaan pada Kamis 15 Juli 2021 lalu sekitar pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah. Kapolres Konawe menyebut motif pelaku dalam membunuh korbannya dikarenakan sakit hati dan dendam karena dipecat dari pekerjaannya. Kasus tersebut ditangani langsung Polres Konawe. Saat ini proses penyidikan terhadap pembunuhan terus berjalan. Atas perbuatannya, pelaku diancam pidana penjara paling singkat 20 tahun atau hukuman mati. Sejumlah kasus besar berkategori terang yang menurut rakyat pasti diproses secara hukum nampaknya masih mengendap entah di mana. Sementara kasus-kasus yang jauh lebih tidak signifikan menjadi prioritas. Terpulang siapa yang diperkarakan. Rakyat merasakan betapa bersemangatnya penegak hukum menangani kasus, menyebarkan kebencian atau tindakan tidak menyenangkan terhadap penguasa. Sebaliknya, jika yang menjadi korban atau yang mencari keadilan bukan dari lingkar kekuasaan, jalannya tidak selalu mudah. Dia menggunakan sistem open close circuit system. Kapan terbuka, kapan tertutup. Oke. Nggak sepenuhnya terbuka, nggak sepenuhnya tertutup. Tidak seperti ini, itu saran dari seorang Ihsanuddin Nursi. No, saya ini menggugatnya bukan di TV One, saya menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi. Tapi hilang dalam gugatan itu karena ada kesalahan besar. Indonesia ini telanjang, maaf ya saya ngomong, Indonesia ini telanjang. Nah, dalam posisi telanjang, pemirsa cuma melihat maunya apa. Itulah dunia internasional melihat kita mau kayak gitu. Kan enggak. Oke, itu poin pertama. Poin kedua, masalah hukum, buktinya apa? Kalau orang dekat dengan kekuasaan, dilaporkan ke polisi, polisi tidak melakukan tindakan. Polisi, dengar Ihsanuddin Nursi yang ngomong. Lakukan tindakan terhadap setiap laporan. Saya ngomong di TV One ya. Polisi, mereka yang dilaporkan itu oleh orang-orang Kita itu. harus konfirmasi ini loh ke polisi, ke polisi loh. Karena kami beberapa teman-teman sudah bikin LP. Tuduhannya Bang Ihsan itu tuduhan yang serius. Lakukan. Kenapa kemudian kalau yang pihak oposisi berseberangan dilaporkan langsung polisi ngambil tindakan? Saya menjadi pembicara. Kita harus mendengar konfirmasi dari polisi soal ini, Bang. Saya Karena menjadi kita tidak pembicara di menghadirkan. polisi. Dan ini saya sampaikan bukan di TV One. Saya sampaikan di ruang tertutup. Saya minta polisi proporsional. Mau menegakkan apa yang disebut dengan proporsional. Promotor nih. Kalau mereka mau bicara promotor, profesional, modern, dan terukur posisinya, terpercaya, maka tunjukkan sikap profesional. Nggak ada. Ya polisi dalam ini penyidik selalu bergerak berdasarkan suatu fakta hukum yang ada. Ya kita sangat normatif dalam rangka penegakan hukum. Ya.